Saudara-saudariku seiman, selamat pagi. Pada hari ini kita diantar untuk merenungkan kembali pribadi-pribadi istimewa yang ada di seputar kisah Natal. Karena memang Natal semakin dekat dan kita diajak untuk merenung bersama pribadi-pribadi yang mampu untuk menjadi jalan keselamatan kelahiran Tuhan di tengah-tengah kita manusia. Ini luar biasa. Pada hari ini Yosef menjadi pribadi yang paling penting juga untuk kita renungkan. Di mana kisah Yosef adalah kisah di mana kita diajak untuk menjadi orang yang mau terbuka ketika keadaan masih belum jelas, masih sulit, masih ada banyak prasangka dan juga berita simpang siur sedang terjadi. Dan Anda tentu saja tahu yang saya maksud. Tunangannya Maria mengandung sebelum mereka berumah tangga, dan ini menjadi problem yang sulit untuk diterima oleh Yosef. Dalam keadaan yang masih belum terlalu terang, dalam keadaan di mana hukum belum ada atau hukumnya masih belum bisa ditentukan dengan jelas, keraguan masih ada, Yosef berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Dan dalam pencariannya dibuktikan juga bahwa ia adalah seorang beriman. Artinya dia masih mampu untuk bahkan mencari dan bisa menyerahkan kepada Allah. Ia bisa tidur, dan dalam tidur itulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memerintahkan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dan Yosef memang akhirnya menjadi ayah angkat dari sang penyelamat. Dalam kisah Yosef ini kita diajak untuk belajar juga kisah kepercayaan, kisah iman. Santo Yosef, sang penjaga, adalah dia yang selalu memasukkan dalam dirinya Tuhan yang pertama-tama menjadi penuntun dan pemimpin hidupnya. Santo Fransiskus menceritakan sebuah kisah yang menarik. Paus Fransiskus menceritakan bahkan ketika dia masih kecil, dia berdoa kepada patung Santo Yosef yang sedang tidur. Dalam tidurnya, Santo Yosef tidak sekedar tidur. Tidur berarti mempercayakan diri seutuhnya dan terbuka ketika Allah memerintahkan kepadanya. Bagaimana dengan kita? Ketika suasana carut-marut, hukum masih belum jelas, suasana temaram, kita cenderung memanfaatkan untuk hal-hal menurut kepentingan kita sendiri, kita mencari untung, atau kita berusaha untuk bersama Tuhan mencari kehendaknya dan bertanggung jawab agar bisa menjadi orang yang tidak justru memanfaatkan kesempatan, tetapi kesempatan itu dipakai sebagai jalan keselamatan. Contohlah Yosef. Ia menciptakan hukum karena Allah selalu ada dalam hatinya. Allah lah hukumnya. Dan dari situ ia menjadi pribadi istimewa dalam kisah keselamatan. Tuhan memberkati.